Hai, Assalamualaikum. Kali ini aku akan sharing ke kalian cara membuat 2 ide jualan jajanan pasar yang gak ada matinya. Nah, resep pertama kita akan buat kue nona manis. Pertama kita akan buat bahan A-nya 2 sendok makan tepung maizena. Aku tambahkan santan 200 ml, pasta pandan, bisa diganti dengan sari pandan asli. Ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Lalu kita akan masak sampai kuahnya ini agak mengental. Nah, kira-kira seperti ini. Kita matikan kompornya, lalu kita sisihkan. Selanjutnya kita akan buat bahan B-nya. 1 butir telur ukuran besar ya, 100 gram gula pasir. Aduk sampai gula pasirnya larut dan bercampur rata dengan telur. Nah, ini udah ya. Kemudian aku tambahkan 110 gram tepung terigu. Kita aduk ya. Tidak lupa juga aku tambahkan 200 ml santan. Kita masukkan secara bertahap biar nanti campurannya ini nggak ada yang bergerindir dan tercampur benar-benar rata. Nah, kalau dikhawatirkan nanti ada yang bergerindir, nanti di akhir kalian boleh saring ya. Nah, ini udah. Kemudian kita masukkan bahan A-nya, yaitu adonan hijaunya. Kita masukkan semuanya aja. Lalu, ini kita akan aduk hingga semuanya tercampur rata. Oh iya, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Bunyikan loncengnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya aku akan saring adonannya. Lakukan sampai semuanya habis ya. Dan setelah adonannya ini kita saring, selanjutnya kita akan buat bahan C-nya. Di sini aku menggunakan 2 sendok makan tepung maizena, 400 ml santan. Ini kita aduk dulu ya, biar maizenanya larut. Tambahkan daun pandan 1 sendok teh garam dan 3/4 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk hingga mendidih dan agak mengental. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan siapkan cetakannya. Nah, di sini aku menggunakan cetakan yang agak besar dari biasanya. Kalian bisa bandingkan ya, yang merah dan yang warna pink ini agak besar. Dan yang satunya ini agak kecil. Karena yang minta dibuatkan agak besar, jadi kita pakai cetakan yang agak besar, tapi kita tidak isi sampai penuh ya teman. Kita sesuaikan aja dengan harga jualnya. Kemudian cetakannya ini kita olesi minyak tipis-tipis. Lalu kita tuang dulu adonan hijaunya. Jangan sampai penuh. Karena ini kita akan jual per pack, dan per packnya itu dengan harga 10.000 isi 6. Jadi kue ini kena di harga 1.500 per pieces. Nah, untuk adonan hijaunya sebaiknya kalian menggunakan sari pandan asli biar rasanya lebih enak. Kemudian untuk adonan C-nya atau adonan putihnya kita semprotkan di tengah seperti ini. Kalian lakukan sampai semua cetakan terisi dengan adonan putih. Nah, ini hasilnya cantik banget ya, dan ini wangi walaupun pakai pasta pandan, tapi ini wangi banget, apalagi kalau kalian pakai sari pandan asli. Selanjutnya ini kita akan kukus selama 20 menitan atau 25 menitan, sesuaikan dengan besar kue nona manis yang kalian buat. Nah, ini udah matang, kemudian ini kita angkat. Pastikan kue nona manis ini dalam keadaan dingin baru kalian keluarin dari cetakannya. Karena kalau masih dalam keadaan panas, kue nona manis ini rawan hancurnya ya teman. Nah, ini aku keluarin dengan ujung sendok seperti ini, dengan bantuan tusuk gigi juga boleh. Nah, ini kita keluarin. Hasilnya seperti ini kenyal-kenyal banget. Pokoknya ini wajib untuk kalian coba di rumah. Karena kue jajanan pasar ini nggak ada matinya sama sekali. Nah, untuk bagian bawahnya aku kasih mika
yang bening seperti ini. Dan untuk bagian tengahnya kita kasih potongan daun pandan biar tampilannya lebih menarik. Nah, ini kalian bisa jual online atau kalian bisa sajikan saat kumpul-kumpul keluarga. Karena ini aku jual online, jadi aku pakai mika brownies seperti ini. Nah, satu mikanya aku isi dengan 6 kue nona manis dan aku jual di harga 10 ribuan. Karena aku hitung kemasannya juga ya teman. Nah, gimana? Cara buatnya mudah dan simpel kan teman? Satu telur ini kalian bisa menghasilkan kue nona manis sebanyak 25 biji karena ukurannya ini lumayan gede. Selanjutnya ini kita akan coba. Nah, bagian tengahnya seperti ini. Ini wajib untuk kalian coba di rumah ya. Selanjutnya resep kedua kita akan buat resep talam labu kuning. Untuk bahan utamanya tentunya kita akan menggunakan labu kuning sebanyak 300 gram. Ini udah kita cuci bersih. Kemudian ini kita akan kukus sampai labunya ini benar-benar matang dan agak lunak. Setelah 15 menitan aku kukus, labunya ini udah agak lunak, kalian bisa tusuk. Nah, ini udah lunak ya. Kita matikan kompornya, lalu ini kita angkat. Nah, di sini aku hancurkan dengan menggunakan garpu. Tapi karena aku ingin kue talamnya ini agak lembut, jadi kita blender aja ya labunya. Nah, di sini labunya aku udah masukkan ke dalam blender dalam keadaan hangat-hangat. Tambahkan 200 gram gula pasir dan juga 250 ml santan kekentalan sedang. Ini kita blender. Oke, ini udah kita sisihkan. 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras. Kemudian kita masukkan labu yang sudah kita blender tadi. Lalu ini kita aduk. Nah, untuk cairan labunya atau adonan labunya kita masukkan secara bertahap biar nanti campuran adonan tepung beras dan tepung tapiokanya ini benar-benar tercampur rata. Nah, untuk adonan labunya ini aku masukkan sebanyak 3 tahap ya. Nah, ini kita aduk lagi, pastikan gak ada yang bergerindir. Nah, kalau dikhawatirkan ada yang bergerindir, adonan ini kalian boleh saring. Nah, ini kita saring dulu ya, biar adonannya ini lebih lembut lagi. Nah, ini udah, kemudian kita sisihkan. Oh iya, tadi aku lupa tambahkan essence vanili biar wangi. Aku tambahkan juga tadi garam ya. Selanjutnya kita siapkan cetakan, lalu kita tuang adonan labunya. Nah, cetakannya ini udah aku olesi minyak tipis-tipis ya teman. Dan untuk adonan kue talam labu ini jangan diisi sampai penuh karena masih ada nanti adonan putihnya. Nah, ini udah, kemudian ini siap untuk kita kukus. Kita kukus selama 15 menitan atau sampai kue talamnya ini benar-benar matang bagian bawahnya. Sesuaikan dengan panas pengukusan masing-masing. Nah, sambil menunggu ini matang, kita akan buat lapisan putihnya. 50 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, dan 260 ml santan kekentalan sedang. Nah, ini kita aduk. Dan untuk santannya di sini aku juga masukkan secara bertahap biar mudah mengaduknya ya teman dan gak ada yang bergerindir. Di sini juga aku tambahkan essence vanili atau vanili cair biar wangi. Nah, ini udah, kemudian kita cek kukusan talam labu kita. Nah, ini udah ya. Selanjutnya kita akan tuang lapisan putih yang kita buat. Oh iya, yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ide-ide jualan dari channel ini. Nah, ini lapisan putihnya udah. Kemudian ini kita akan kukus lagi kira-kira 10 menitan atau sampai kue talamnya ini benar-benar matang. Kalian bisa tes tusuk nanti ya. Nah, setelah 10-15 menitan kue talamnya ini udah matang, kita biarkan dingin dulu. Lalu kalian boleh keluarin dari cetakannya.
Nah, jajanan pasar ini wajib kalian coba karena cara buatnya mudah dan simpel. Nah, di sini aku mengeluarkan dengan bantuan tusuk gigi dan hasilnya seperti ini. Jangan lupa taruh mika di bawahnya ya, mika bening. Nah, cantik kan? Kalian lanjut keluarin semua dari cetakannya ya. Tidak lupa kita taruh potongan daun pandan di atasnya biar kue talam labu kuning ini lebih cantik dan lebih komersil lagi. Nah, kue talam labu ini sebenarnya aku buat dan kasih ke tetangga, tapi karena rasanya enak langsung diorder besoknya. Nah, untuk packingannya biasa aku pakai mika brownies, lalu kita tata kue talam labunya ini. Nah, satu mika ini aku jual 10.000 karena kita hitung kemasan juga mika di bawah talam ini ya, dan juga stikernya. Jadi kalau dihitung-hitung ini bisa kena 1.800 per pieces. Nah, ini bentuknya cantik, kenyal, dan rasanya manis gurih jadi satu. Pantas setelah coba ini langsung diorder. Nah, kalian wajib coba di rumah karena ini sangat menguntungkan, modalnya ekonomis dan rasanya enak banget. Nah, gimana cara buatnya? Simple kan? Dan ini wajib untuk kalian coba di rumah. Jika kalian suka dengan resepnya, boleh dong di like dan di share yang banyak ke sosial media kalian ya. Semoga resep ini bermanfaat. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.